Oleh khas Kalimantan Barat, Somo. Kota Singkawang. Semoga acara ini dapat menguatkan ideologi Pancasila secara nyata, menguatkan Pancasila dalam tindakan, kembali meneguhkan Kota Singkawang sebagai teladan bagi seluruh wilayah di Indonesia bagaimana cara bangsa Indonesia membangun kemajuan dengan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para pendiri dan juga para leluhur kita dari sejak dulu kala. Bapak. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kegiatan kita pada hari ini. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merinding kita dengar yang semangatnya menggali jauh ke dalam bumi kami. Tradisi kami sendiri dan menemukan 5 butir indah yang tertuang dalam Pancasila. Menerima Pancasila bukan seperti kita. Apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang katakan untuk menerima Pancasila beliau meminta petunjuk kepada Allah. Tidak hanya sekali Allah tunjukkan, bukan, adalah puasa 3 hari, menghatamkan Al-Quran. Indonesia Mas, itu peran Bapak Ibu. Makanya kita kawal lagi tadi awal ini, siapa sih pahlawan yang termata dan jasa? Kalau kita dulu langsung ibu guru, bapak guru, mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan kepada mungkin anaknya atau didik, peserta didik, coba ditanya, mudah-mudahan masih ingat. Alhamdulillah, Bapak Ibu, mungkin juga doa Bapak Ibu semua untuk ke depan materi Pancasila dari PAUD sampai perguruan tinggi merupakan materi wajib. Kebetulan juga nanti Bapak Ibu banyak bertanya, penyusun perumusnya ada di depan, nanti Romo ini termasuk juga penyusun. Dengan adanya PP 4 tahun 2022, materi Pancasila menjadi materi wajib. Kebetulan mudah-mudahan tahun ini juga bisa dibelajarkan karena ini BPP sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus menyusun terkait dengan materi-materi, baik itu untuk pegangan guru dan nanti untuk pegangan peserta didiknya. Bung Hatta menjelaskan sila ketuhanan Maha Esa itu tauhid dan itu diterima bulat sehingga 7 kata itu dicabut dalam waktu yang pendek. Bayangkan kalau para ulama tidak punya negara, jiwa negara, mungkin Indonesia sudah menjadi puluhan negara merdeka. India gagal sehingga dia menjadi beberapa negara, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, karena gagal membangun kesepakatan itu. Dan banyak negara rontok sehingga imam besar Damaskus 2 tahun yang lalu saya bertemu di Hotel Sahid. Imam Damaskus itu akhirnya dia meninggal karena peristiwa bom bunuh diri, mobilnya dibom. Dia mengatakan beruntung Indonesia punya Pancasila yang bisa menyatukan 714 suku etnis, belum bahasanya, belum agamanya. Di negara kami Arab, katanya dia, hanya puluhan suku susah bersatu. Imam besar Mesir, yaitu Al-Hasan, ketika masuk kami Pancasila, datang ke Megawati juga mengatakan ini. Anda bersyukur punya Pancasila. Kami negara Arab sampai sekarang komplit terus. Hanya beberapa suku. Artinya apa Bapak Ibu dan para saudara sekalian? Tanggung jawab moral para guru itu apa? Bagaimana mengaktualisasi Pancasila itu dalam tindakan lewat sebuah pendidikan. Pendidikan adalah menurut Ki Hajar Dewantara itu membuat hidupnya bahagia. Jadi pendidikan itu membuat orang menjadi bahagia.
untuk bahagia para bapak ibu guru itu menjadi sahabat, teman, dan orang tua. Jadi dia katakan para guru itu yang mewariskan, yang menggores tinta pada anak didiknya. Maka para guru diajak oleh Kiai Jatiantoro menjadi sahabat para murid seperti orang tuanya. Lah, maka dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila itu memang para guru harus mampu menjadi role model. Role model dalam menanamkan sila-sila itu. Dan bagaimana menjadi role modelnya itu? Maka bapak guru harus mampu memberikan contoh keteladanan, dan contoh-contoh itu sebenarnya bersifat universal. Nanti saya maka kalau kita bicara tentang Pancasila, ya kita harus menerima kemajemukan keragaman, dan itu terbukti. Kota ini menjadi kota teroran karena apa? Penilaian kami karena kebijakannya. Tidak ada kebijakan yang diskriminatif, tidak ada pemaksaan para murid, dan tidak ada lagi pertentangan berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Tetapi penilaian pertama saya itu adalah kebijakan. Jadi kalau kita mau negara itu majemuk, ya kita harus mengakui bahwa para siswa itu memiliki agama yang berbeda, budaya berbeda, bahasa yang berbeda, tradisi yang berbeda. Justru ketika kita mengakui itu penggayatan nilai sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah, menurut Bung Karno, adalah dalam rumusannya ketuhanan yang berkebudayaan, yang welas asih, yang saling menghargai perbedaan, menerima perbedaan, yang saling berbagi, yang saling orang bisa menerima perbedaan, tetapi dalam ketuhanan yang Maha Esa itu manusia harus mengakui bahwa perbedaan itu bagian dari fitrah, bahwa perbedaan itu bagian yang melengkapi. Maka kalau saya bisa bergaul satu dengan yang lain, maka disitulah sila ketuhanan yang Maha Esa. Cerita sahabat saya Gus Dur itu masih SD. Waktu itu ada tokoh Masyumi. Ya kalau nggak salah itu tokoh Masyumi itu, lupa saya. Tokoh Masyumi itu mau membangun rumah. Dia tidak punya rumah, dia kontrak. Kemudian ayah Gus Dur itu ketuanya, kasih mau Partai Katolik bendaharanya. Pak Oyong waktu itu kenalan seorang Tionghoa, pemilik rumah itu mau dibeli. Malam-malam Tan Malaka datang ke rumah Gus Dur. Bayangkan, Tan Malaka itu tokoh komunis, memberi sumbangan kepada tokoh Masyumi. Dan itu ada dalam tulisan. Dan apa yang dilakukan Gus Dur kaget. Ketika Gus Dur diminta orang tuanya membawa kopi, terus orang tua, siapa itu? Itu Tan Malaka. Bayangkan, sila ketuhanan Maha Esa itu, meskipun berbeda aliran politik, tidak membeda-bedakan. Bahkan dia menyumbang rumah tokoh Masyumi itu. Tapi kalau dicarikan namanya saya lupa itu, lupaan saya. Bukan Nasir, satunya lagi tokoh Masyumi yang waktu itu. Nanti bisa dicari. Ingin dikatakan Gus Dur, ketuhanan yang Maha Esa itu katanya Gus Dur. Mereka meskipun berbeda pandangan, berbeda dalam argumentasi, tetapi sebagai manusia tetap menjaga silaturahmi dan tidak membedakan. Sehingga pada waktu itu Indonesia itu sebelum tahun 55 itu partai itu berbasis ideologi agama nggak ada masalah, karena mereka sudah selesai ideologinya.
masing-masing partai, ada partai Katolik, partai Kristen, ada partai Murba, dan mereka hidup dalam suasana yang namanya suasana persaudaraan yang kuat. Beda dengan zaman sekarang. Itulah nilai ketuhanan Maha Esa itu, ketika orang bisa menghargai perbedaan dan lupa perbedaan, tapi tidak basi-basi seperti yang sekarang ini, tetapi mereka punya hati. Contoh hubungan antara Nasir dan Kasimo, menarik itu. Nasir tokoh Masumi yang tetap mempertahankan Indonesia negara Islam, Kasimo nasionalisme menolak negara Islam, tapi hubungan persahabatan luar biasa. Sholat Id pertama pasti Kasimo yang menyalami pertama, itu kesaksian Nasir. Dia datang menyalami, tetapi Natal pertama Nasir datang ke rumah Kasimo. Nggak ada itu persoalan dulu penolakan hari-hari besar agama dengan fatwa-fatwa yang dalam tanda kutip bahwa ini nggak boleh dulu biasa itu. Dan itu diceritakan Gus Dur ke saya. Bagaimana indahnya tahun-tahun sebelum awal zaman Orde Baru, Pancasila itu betul-betul dijiwai mereka antara kata dan perbuatan. Itulah negara yang maju. Negara maju yang terdiri dari 714 suku etnis itu bisa hidup berdampingan, yang karena Tuhan Yang Maha Esa itu adalah bahwa ketuhanan itu menjadi nilai yang memberi jiwa nantinya sila kedua, ketiga, keempat, kelima, dan sila-sila Pancasila. Dan itu nampak di kota ini sekarang. Maka kebijakannya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Itulah yang akhirnya setara memberikan penghargaan. Dan BPIP juga dilibatkan dalam penilaian itu. Waktu itu Berima juga terlibat, tepatnya Mas Edi itu kan bagian evaluasi dan monitoring. Nah, negara Indonesia yang saya jelaskan ini merupakan negara Bhinneka yang terdiri, bayangkan 17.500 pulau. Itu punya yang namanya budayanya sendiri, punya makanan khas sendiri, pakaiannya sendiri, dan itu luar biasa keragaman kemajemukan itu. Jadi kalau kita tidak mengamalkan sila ketuhanan Yang Maha Esa yang menghargai manusia itu di mata Tuhan memiliki martabat, maka kita tidak bisa menerima perbedaan itu. Kalau kita tidak bisa menerima perbedaan, ya pecah bangsa ini. Kalau pecah, ya bisa menjadi negara kita itu 17.000 negara kecil-kecil. Karena Belgia itu hanya 500 juta kok. Kalau di Jakarta, satu kecamatan Jakarta sudah jadi negara. Bayangkan. Dan terdiri dari 700 suku dan 650 bahasa daerah yang berbeda. Bayangkan. Sehingga kita bersyukur dengan anak-anak muda kita yang jenius, yaitu generasi 28. Andai kata tidak ada generasi 28, kita ini tidak bisa ada bahasa persatuan, kita tidak bisa memahami satu dengan yang lain. Mengapa banyak bangsa yang gagal termasuk India itu? Karena dia tidak punya bahasa nasionalnya. Maka akhirnya mereka pakai bahasa Inggris. Malaysia juga sama sebenarnya. Kita bersyukur sehingga perbedaan yang begitu rumit bisa disatukan dengan satu bahasa. Dan mengakui bahasa Melayu itu bahasa pasar, bukan bahasa Jawa yang punya penduduk banyak. Itu kan bagian dari orang Indonesia yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Andai kata orang Jawa dominan katakan, saya tolak bahasa Melayu, nggak jalan. Itulah ketuhanan Yang Maha Esa itu nilai di mana manusia itu tenggang rasa, mau mengakui perbedaan, tapi juga manusia yang tidak memaksakan kehendak. Itu nilainya, dan itu dicontohkan oleh para bapak bangsa.
Kalau Anda ingat Bung Hatta dengan kisah sepatu belinya, sampai meninggal Bung Hatta nabung tidak cukup. Andai kata Bung Hatta waktu itu tinggal kontak aja telepon, 1 truk itu akan diterima. Tapi Bung Hatta tidak mau melakukan itu karena dia punya pengetahuan takut akan Tuhan. Sila pertama itu betul-betul dihayati, dan itu yang di dalam teori-teori sosiologi orang mengenal yang disebut habitualisasi. Apa habitualisasi itu? Gugus insting yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, bernalar, berrelasi. Maka Pancasila itu harus menjadi keyakinan ideologi. Kalau dia menjadi keyakinan ideologi, dia akan memiliki kepatuhan. Kalau dia memiliki kepatuhan, dia menjadikan perilaku. Persoalan kita adalah pendidikan tidak membawa anak pada kesadaran menjadikan Pancasila itu menjadi miliknya. Kalau itu dihafal, maka apa yang terjadi itu doktrinal. Kalau itu dihafal, maka yang terjadi apa? Anak tidak menggayani. Misalnya, mengapa kekerasan itu terjadi? Ya karena anak-anak kita sekarang hidupnya setiap hari lihat konten. Kontennya di YouTube-nya, kontennya di tabletnya ini, yaitu HP-nya itu setiap hari nonton apa? Smackdown. Nonton hal-hal seperti itu. Dan dari teori kultifikasi, kalau orang sering nonton film kekerasan itu mengalami perilakunya. Maka anak-anak kita generasi gadget yang individualis, egois, dan tidak memiliki kematangan itu akhirnya meniru. Sehingga kasus anak dinas pajak itu karena keseringan nonton Smackdown, persis caranya melakukan kekerasan, berarti gagal kita menanamkan nilai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu menghargai martabat manusia. Manusia tidak boleh diinjak-injak hak dan hukanya. Manusia harus dihargai, tidak boleh diperlakukan seperti binatang. Lah ini tanggung jawab kita. Nah, bagaimana supaya anak-anak ini perilakunya dalam tanda kutip tidak barbar? Maka Bapak Ibu harus merangsang anak-anak untuk membangun kreativitas inovasi dengan membangun konten-konten yang humanis. Konten-konten humanis ini begini, Bu. Anak-anak diberi tugas ke pantai asuhan untuk melihat bagaimana saudara-saudaranya tidak milik orang tua. Anak-anak diberi tugas bagaimana mereka melihat saudara-saudaranya yang berkekurangan. Contoh salah satu yang menarik konten di salah satu tempat di Jawa Barat, kalau nggak salah itu di Tasik ya. Anak-anak mengumpulkan uang mereka untuk membelikan temannya yang sepatunya berlubang. Itu kan menjadi viral. Jadi anak-anak diberi pendidikan nilai humanis, kreativitas itu tentang penanaman nilai, sehingga anak-anak bisa membuat kontennya, kemudian konten itu bisa di-share ke TikTok-nya, bisa di-share kemana-mana, dan dia bangga. Jadi cara menghadapinya itu adalah mengubah mindset anak ini, sehingga anak-anak ini tidak tiap hari nontonnya itu Smackdown, nontonnya itu lagu-lagu yang kadang-kadang mengajarkan sarkasme, mengajarkan pornografi. Tetapi anak-anak mulai diubah mindsetnya dengan diberi tugas untuk membuat konten-konten yang human, konten-konten mengenai nilai-nilai belas kasih. Bagaimana mereka melihat temannya yang kekurangan, kemudian diajak membangun solidaritas. Kalau itu menjadi habitualisasi, itu akan mempengaruhi perilakunya. Jadi menghadapi narasi kekerasan, narasi kebencian, narasi di mana olok-olok itu hanya bisa dengan membangun kesadaran menjadi pemutus kata bukan penghianat kata. Maka para guru harus sekarang mulai membangun kesadaran kritis anak
Untuk ketika dia melihat kekerasan itu, kemudian anak-anak beri nilai, mengapa kekerasan ini bertentangan dengan Pancasila? Maka anak-anak diminta untuk membuat visualisasi. Anak-anak kita jago. Nah ini yang terus menerus harus dibuat sebagai apa? Konten. Pendidikan Vokasi Singkawang, Bapak Helmi, silakan Bapak. Terima kasih. Kami sangat apresiatif terhadap aktivitas yang kita lakukan pada hari ini. Saya Helmi Fauzi, Kepala Sekolah dan juga Ketua Dewan Pendidikan Kota Singkawang. Dari perspektif sosiokultural, masyarakat Indonesia adalah masyarakat paternalistis dan orientalis vertikal. Fakta empiris menunjukkan adanya disproporsionalitas law enforcement yang dilakukan oleh suprastruktur politik sehingga menimbulkan adanya sosiozilosi, dan ini berakibat adanya outstanding case yang masih belum terselesaikan. Pertanyaan kami adalah sejauh mana BPIP melakukan upaya konkret terhadap realitas ini? Thank you. Thank you, terima kasih Bapak Helmi. Kita harus mengakui bahwa reformasi yang kita lakukan, harus jujur ya, itu tidak menyelesaikan akar masalah kita. Ada problem kita hari-hari ini adalah keadaban politik. Sehingga kalau kita melihat kasus-kasus hari ini, polisi, kejaksaan, lembaga hukum, bahkan yang kasus terakhir mengenai pajak dan bea cukai, itu adalah, kalau kita mau jujur, itu sebenarnya akibat dari praktek Orde Baru di mana KKN waktu itu tumbuh subur. Dan harus kita akui, Pak Jokowi selama hampir 8 tahunan ini mencoba melakukan, tapi harus kita akui, coba zamannya Pak Harto, kasus Sambo itu tidak akan bisa terungkap. Anda masih ingat nggak kasus Saur Kuning Jogja? Pak Ogeng, Saur Kuning yang anak pedagang yang diperkosa oleh anak pejabat. Apa yang terjadi? Pak Ogeng yang lengser. Ini bisa proses pengadilan. Artinya tindakan tegas itu terjadi. Meskipun publik sekarang disuguhi oleh yang namanya hal-hal yang tidak menggembirakan, tetapi itu proses menjadi bangsa itu begitu. Lah, apa yang dilakukan BPIP? BPIP mencoba membuat semacam, karena BPIP itu kan lembaga yang didirikan presiden untuk memberi arah kebijakan. Lah dilakukan oleh BPIP sudah membuat pedoman untuk ASN, pedoman untuk TNI Polri, pedoman untuk jaksa, pedoman untuk duta besar. Bagaimana aplikasi Pancasila itu bisa menjadi perilaku hidup. Yang terakhir BPIP lagi membuat bersama-sama merumuskan tentang konsep tentang ekonomi Pancasila supaya kesenjangan ini bisa diatasi. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita harus mulai membuat perubahan itu lewat apa? Pendidikan. Jadi pendidikan itu yang sangat penting untuk mengubah masa depan kita. Maka pendidikan harus dimulai dengan pendidikan karakter. Ini yang hilang. Jadi pendidikan karakter itu mulai siswa bukan mengejar nilai, maka ujian nasional itu dihilangkan. Tetapi bagaimana siswa memiliki kejujuran, integritas, siswa memiliki transparansi, siswa memiliki tanggung jawab, itu mulai harus mendapatkan penilaian. Jadi kita harus menghargai sekarang siswa yang jujur, siswa yang disiplin, siswa yang satria, siswa yang memiliki fairness. Itu yang harus kita gagai, bukan nilai lagi. Warahmatullahi wabarakatuh.
Kenalkan saya Suheri, Kepala SDN 26 Singkawang. Setelah kita mendengarkan beberapa penyampaian materi dari Romo Bedi, sudah banyak yang kita pahami bersama. Namun kami berharap menjelang 100 tahun Indonesia merdeka, kami berharap dari pihak BPIP untuk selalu mengawal yang namanya Pancasila, yang salah satunya dimiliki oleh bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Yang kemudian kami mengharapkan juga tolong dimunculkan kembali program penataran P4 yang sudah lama hilang sejak Orde Baru. Karena P4 ini bagi kami, karena waktu sebagai pelajar beberapa tahun yang lalu, kami sebagai peserta yang pola pendukung sampai 60 jam saya ikut itu. Lama, sering ikut. Setiap ada penataran, pelatihan, P4 saya ikut. Kemudian yang ketiga, kami berpesan dan selalu bertanya barangkali Pak, kita untuk selalu menjaga 4 pilar kebangsaan Indonesia. Yang pertama itu Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar dan NKRI serta Bhinneka Tunggal Ika. Namun yang saya pertanyakan, bagaimana tugas BPIP ini untuk menegakkan kembali salah satu pilar yang hampir roboh, yaitu yang terjadi di bagian timur Indonesia, yaitu di Papua, yang selalu berjuang sampai saat ini tidak ada titik penyelesaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Okan Kobrelsa dari SDIT masuk Singkawang. Berkaitan ideologi ini terkait dengan bagaimana kita memahami suatu negara, juga terkait kita selaku pendidikan, ya, terutama sebagai dasar, dan lagi kami di SD, dasar atau fondasi suatu generasi. Ideologi ini penting untuk kita terapkan di generasi awal, sehingga kita berharap di kemudian hari mereka menjadi pelaku-pelaku berikutnya, menjadi orang-orang yang punya karakter sebagaimana kita lakukan dalam program yang ada. Yang antara adalah tentang variabel baru, knowledge-nya, kemudian skill-nya dengan disposition-nya. Hari ini saya tanyakan, ini pernah kami dapatkan ketika kami kuliah terkait dengan statement bahwa Indonesia ini termasuk negara konsisten, yang konsisten dengan ketidak konsistenannya, konsisten dengan ketidak konsistenannya. Kenapa seperti itu? Karena ada yang mengatakan bahwa setiap pergantian menteri, perubahan juga kurikulum dan seterusnya. Sehingga kita melihat perbandingan beberapa negara, termasuk negara Korea Selatan, mereka ketika pergantian negara saja, pergantian kepala negara, ideologi tetap, tetapi untuk nilai pendidikan itu selalu sama, tidak ada perubahan. Namun di negara kita untuk hal tersebut berbeda. Di sini diisi dari Pancasila bahwa kita lebih mementingkan kepentingan umum, dibanding kepentingan pribadi. Tetapi di lapangan ternyata berbeda. Bagaimana kita menyikapi itu, terutama kita sebagai guru yang bagian dasar, bagian bawah, sehingga ideologi ini tetap tanam terkait dengan gotong royong, kemudian kebersamaan dan seterusnya di tataran sekolah, sehingga ini menjadi kebiasaan habit yang akan menjadi perilaku yang baik ketika mereka sudah dewasa. Demikian dari saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Pak Edi mungkin bisa jawab Pak berkaitan dengan tadi. Terima kasih tadi dari Pak Edi, Pak Kepala
tadi banyak masukan dan saran, terutama tadi juga menghidupkan kembali penataran BEMPAK. Memang kita juga terima ada 25, 45, 100, 10, 20. Kalau sudah Manggala itu sudah luar biasa, jam terbangnya sudah ini. Terima kasih saran-sarannya Bapak Fauzi tadi lah. Pak Elmi, Pak Suhairi. Terus terkait dengan tadi 4 pilar, salah setidaknya itu Pancasila, mungkin dari BPP bagaimana untuk menjaganya. Kalau kita nggak salah tangkap ya Bapak, bagaimana menjaga. Memang BPP seiring perjalanan memang diperlukan, terutama ini yang COVID juga tadi juga sudah apa yang sudah dilakukan, ada katanya juga BPIP. Pertama, untuk menegakkan Pancasila, dari awal BPP berusaha materi ajar Pancasila itu harus ditanamkan sedini mungkin. Makanya konsentrasinya itu kan dari PAUD sampai perguruan tinggi setidaknya dihidupkan kembali. Karena dengan Undang-Undang 20 tahun 2003 terkait dengan Sidiknas, mata ajar Pancasila kan bukan merupakan materi wajib. Di situ cuma mungkin tambahan atau apa, tapi dengan BPP berusaha bagaimana menjadi, tadi sampaikan juga Romo, menjadi materi wajib dari PAUD sampai perguruan tinggi. Alhamdulillah juga mungkin juga doa Bapak juga untuk mudah-mudahan saya sampaikan tahun ini sudah bisa berjalan ya Romo, karena kan sudah disusun, udah berapa kali pertemuan juga istilahnya untuk pegangan guru, pegangan istilahnya siswa harus ada. Itu salah satu upaya juga dalam salah satu menegakkan istilahnya Pancasila supaya ada di hati, ditanamkan sedemikian mungkin terkait dengan karakter-karakter. Terus tadi juga dari Mas Topan pada prinsipnya itu kita kan dari konsisten, jangan ganti. Misalnya mungkin kalau ganti pemimpin istilahnya kurikulumnya ganti. Makanya itunya itu kan peran regulasi itu sangat-sangat penting sebenarnya. Karena apa? Kalau regulasi misalnya kalau kan di dalam regulasi itu kan ada apa tata urutan peraturan perundang-undangan. Misalnya undang-undang dasar, undang-undang, PP, Perpres. Kalau undang-undang, taruhlah mungkin kalau sudah dicantumkan di dalam undang-undang, ya memang harus istilahnya taat, harus sesuai dengan taat. Karena ada turunannya juga, kalau undang-undang diturunkan ke PP, peraturan pemerintah. Tentunya PP itu untuk menjalankan undang-undang. Itu tentunya juga lebih nilai. Tapi ada diturunkan ke peraturan presiden. Sementara peraturan presiden sendiri aja kan setiap 5 tahun berganti, otomatis kebijakannya kan berganti. Makanya untuk instrumen pengaturannya itu memang kita harus di dalam memilih instrumen itu kan harus hati-hati. Apakah itu diatur undang-undang, PP, Perpres, artinya Perpres. Kalau Perpres kan otomatis 5 tahun nanti kebijakan presiden ganti, nanti juga ganti. Sama aja juga BPIP. BPP sementara ini sampai saat ini diatur dengan peraturan presiden. Nanti kalau presidennya ganti, ya masih tanda-tanda, mudah-mudahan juga enggak. Memang harus dipertahankan. Tapi kesempatan itu lebih. Tapi kalau sudah diatur dengan undang-undang, setidaknya untuk merubah, untuk menggantikan harus ada persetujuan dewan. Kebetulan saya sendiri juga orang kebetulan Undang HAM dan kebetulan saya di bidang regulasi, makanya sebenarnya itu instrumen supaya konsisten ke depan. Sesuatu yang diatur itu memang harus dipertimbangkan juga. Karena kan semakin ke bawah sifatnya semakin teknis. Terima kasih barang itu. Terima kasih Bapak. Tadi ada sesuatu yang belum terjawab berkaitan dengan bagaimana peran BPIP terhadap konflik yang ada di Papua dalam tataran untuk menjaga tadi NKRI. Terima kasih. Jadi Papua ini kan sebenarnya kompleks separatisme ya. Separatisme itu memisahkan dari negara NKRI. Yang dilakukan oleh pemerintah itu kan soft ya, artinya membangun dialog.
kemudian pendekatan kultural dan budaya, termasuk juga dengan pemekaran ini. Karena Papua ini kompleks masalahnya, tidak semudah itu. Pertama, persoalan masa lalu yang belum selesai. Kedua, persoalan historisitas yang kerap kali dipertanyakan orang Papua. Yang ketiga, sebenarnya kalau kita mau jujur, sebagian besar Papua itu kan bergabung dengan NKRI. Maka separatisme itu hanya bisa diatasi dengan dua, pendekatan kultural budaya dan pendekatan keamanan. Nah, kita berharap konflik-konflik ini bisa diselesaikan, karena kan Papua itu yang menjadi konflik kan hanya daerah Intan Jaya, daerah pegunungan, yang lain kan damai. Nah, ini persoalan memang kalau dalam dimensi politik luar negeri, PBB mengakui Indonesia itu negara yang sah dan Papua bergabung dalam bagian NKRI, itu bisa kita. Jadi kalau Papua misalkan diri dengan Indonesia itu agak susah, berbeda dengan Timur Timur, karena Timur itu tidak memiliki historitas seperti Papua. Papua itu diakui dunia internasional. Jadi masalah separatisme di mana-mana negara yang harus ditindak. Terima kasih Bapak. Itu jawabannya Pak Suhairi. Terima kasih Bapak Ibu. Kami masih ada 2 bangku lagi di sana yang kami akan beri kesempatan. Silakan saya Pak. Tadi Bapak sudah jawab sebetulnya saran saya, masukkan Pancasila dalam sebuah buku, terbitkan, jangan di seluruh sekolah beli Pak, kasih tapi gratis. Nggak cukup dana pos Pak, mau beli buku lagi. Ini saran mudah tapi tolong diaktualisasi, jangan disuruh kami ngeprint lagi, HPS mahal. Betul nggak? Kalau sudah ada buku, ada pegangan guru, insya Allah kita di sini, saya yakin, ini Bapak, Ibu, Kepala Sekolah, nggak ada yang tidak Pancasilais, semuanya Pancasilais. Nggak sampai ke jabatan ini kalau kami tidak Pancasila. Ya Pak Samari ya. Siap. Lagi Pak Jaka. Karena disuruh singkat, nah, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Sudah cukup Bapak Ibu ya. Terima kasih karena ini sudah mengambil waktu dari kesepakatan kita pukul 12 sebenarnya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa pertanyaan tadi dan juga harapan dari tadi Bapak Asep Wahyudin, Bapak Ibu, bahwa Singkawang beliau sebagai orang pendatang Bapak dari Jawa Barat dan hadir ke Singkawang, beliau menyaksikan bahwa betul kota Singkawang layak menjadi kota tertoleran di Indonesia. Dan berkaitan juga dengan IKM, bahwa pasca pandemi dari Kemendikbudristek ini ada meluncurkan program IKM dan P5 gitu. Apakah ini bagian yang berjalan seiring Bapak dengan kegiatan BPIP, bahwa betul ini bagian dari implementasi dari nilai-nilai Pancasila di sekolah gitu. Bapak silakan jawab. Kemudian jadi Pak Jaka ini saran Pak ya, saran bahwa nanti ketika tadi ada buku berkaitan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila itu seyogianya diberikan secara gratis Bapak, tidak lagi ada apa harus sekolah mengeluarkan biaya begitu. Itu saran dari Pak Jaka. Demikian Bapak, silakan ditanggapi. Yang pertama ya, bahwa kalau kita melihat kota ini kan betul-betul Pancasila itu menjadi rohnya. Karena menjadi roh, maka orang-orang yang merasa tinggal di sini itu bagian dari masyarakat Singkawang. Dan tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan. Itu kan aktualisasi Pancasila. Hanya masalahnya bagaimana kita menjaga terus-menerus bahwa kota ini menjadi kota role model dari nilai-nilai Pancasila. Nah, mungkin nanti bisa disampaikan kepada pejabat Pak Wali Kota, bagaimana kalau mulai disiapkan perda. Seperti Jogja itu ada perda belajar Pancasila. Di Jogja itu setiap jam 10 lagu Indonesia Raya dinyanyikan di pasar, semua orang menyanyikan itu. Nah, nanti mungkin oleh Bapak Ayat Sostol itu bisa disampaikan kepada pejabat Wali Kota membuat perda-perda yang memperkuat Pancasila. Misalnya Jogja itu perda belajar
belajar Pancasila. Daerah-daerah Bali juga mulai membuat itu, sehingga lewat perda itu bisa mewajibkan nanti bahwa ketika orientasi siswa itu bisa orientasi ini. Jadi nanti BPP siap dengan materinya, karena kalau menunggu dari pusat itu masih terlalu lama. Maka daerah-daerah berinisiatif bikin perda-perda yang membuat Pancasila itu menjadi aplikasi. TNI Angkatan Darat dengan Kampung Pancasila di mana-mana berdiri. Lah ini kan bisa dipayungi oleh perda, sehingga dalam perda itu nanti mewajibkan misalnya jam 10 lagu Indonesia dinyanyikan, kemudian mewajibkan upacara bendera setiap misalnya sebulan sekali, misalnya kemudian di situ juga perda mewajibkan sinau Pancasila seperti di Jogja. Di Jogja itu pembelajaran Pancasila di kampung-kampung dan itu menjadi gerakan masyarakat. Nah di sini mungkin bisa dimulai dengan menyiapkan perda mengenai pendidikan Pancasila masuk dalam sebuah lini kehidupan. Saran itu nanti akan saya sampaikan, karena kewenangan mencetak buku itu kewenangan Dinas Pendidikan, bukan BPIP menyiapkan materi, sehingga itu pun masing-masing otonomi daerah. Jadi BPIP nggak bisa mencetak buku kita, karena buku itu bersama-sama dikerjakan oleh Kementerian Pendidikan dan BPIP. BPIP menyiapkan materinya, dan yang mendapatkan pengesahan itu harus dari Dinas Pendidikan. Yang sekarang bisa diaplikasi itu dalam sistem Kementerian Pendidikan, namanya lupa saya sistem ada aslinya buku, terus ada lagi satu lagi masuk lupa saya di aplikasi apa gitu, PMM Platform Merdeka Mengajar. Itu menjadi referensi utama, sehingga para guru bisa mengambil di situ bahan. Nanti tolong Pak dicek ya, karena itu sudah oleh Menteri Pendidikan sudah disetujui bahan-bahan yang kemarin kita susun menjadi bahan referensi utama. Dari referensi utama kemudian itu dijadikan bahan untuk menyiapkan buku guru dan buku murid. Itu yang dikerjakan, sehingga Mei ini itu para penulis sudah selesai, sehingga Mei kita review bersama-sama BPIP dan Kementerian Pendidikan dan Dikti. Sehingga saya berharap bulan ajaran tahun ajaran baru itu sudah diajarkan di seluruh Indonesia. Nah nanti mohon untuk bukunya bagaimana kebijakan itu masing-masing urusannya itu pada Kementerian Pendidikan, karena BPIP nggak boleh nyetak itu, karena itu kewenangannya ada di Kementerian Pendidikan. Silakan Bapak Sapari bisa menanggapi. Nah kan Terima kasih. benar bos. Terima kasih banyak kata. Sebetulnya saya yang pengen nanya ini tadi. Tapi gini, alhamdulillah ini semua menjadi pendengar atas pertanyaan itu. Kemudian ada Pak Ujang Sufri, saya walaupun mewakili saya akan sampaikan. Dan kita berupaya sebetulnya tahun depan kita menjadi pilot proyek pertama di Kalbar, kalau perlu di Indonesia, mencetak buku itu kita akan terapkan di sekolah. Maka insya Allah ini saya laporkan, saya akan sampaikan kalau memang dimungkinkan di APBD perubahan 2023 kita bisa masukkan, maka saya akan upayakan dengan segala daya dan upaya untuk memastikan implementasi pendidikan Pancasila itu masih Singkawang nomor 1. Yes. Siap, bikin Bapak Ibu semuanya, tadi telah kita lalui bersama diskusi yang sangat luar biasa Bapak Ibu berkaitan dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Sebagai akhir Bapak, kami minta untuk dapat closing statement kepada teman-teman yang hadir secara langsung di sini, juga teman-teman yang ada secara virtual. Silakan Bapak. Dari Pak Sapar dulu, silakan Pak. Tidak ada hasil dari sebuah perbuatan kalau tidak dimulai melakukan yang terbaik. Maka kegiatan BPP ini menjadi
pendidikan yang sempat terbang dan kita kembalikan ke ruh kita, ke ruh anak kita, ruh masyarakat Kota Singkawang yang tertolak. Terima kasih. Assalamualaikum. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Budi closing statement-nya. Terima kasih. Kembali lagi, mari kita bersama-sama kata kuncinya saling mengingatkan, saling mengingatkan, saling mengingatkan. Dengan saling mengingatkan, kita selalu waspada, dan selalu bisa memilah apa yang akan kita ke depan kita kendaki. Untuk juga menutup, jadi Pak Joko juga pakai pantun, saya juga ini Pak, ini pantun juga ini. Karena kalau pakai pantun itu kelihatannya itu sedap gitu. Bapak Ibu biar suruh catatnya agak lantang ya. Makan siang pakai sup kentang. Jaga. Dimasak dengan susunan batu. Jaga. Bila masih diberi umur panjang, sampai berjumpa di lain waktu. Ya. Terima kasih Bapak Edi, dan kami juga persilakan kepada Romo Bedi untuk dapat bisa memberikan closing statement pada hari ini. Silakan Romo. Peranan guru dan pendidik itu sangat penting karena itu jiwa dari konstitusi kita. Dalam pembukaan Undang-Undang 45, cita-cita merdeka itu kan bagaimana membangun manusia yang cerdas bangsa. Para guru punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya, siswanya menjadi manusia yang cerdas bangsa. Manusia yang cerdas bangsa adalah manusia yang dikatakan Ki Hajar Dotoro, siswa dibekali keterampilan kemampuan untuk mampu menjadi manusia yang mampu mengolah sumber daya alami, manusia yang mampu menyintai budayanya, dan manusia yang mampu memiliki kepribadian bangsanya. Maka cita-cita itulah menjadi tanggung jawab kita bersama, dan para gurulah yang menentukan masa depan bangsa ini. Maka para gurulah yang mengajar keutamaan Pancasila untuk para siswa. Tepuk tangan Bapak Ibu atas sambutan dari Romo Bedi. Demikian tadi ketiga narasumber kita telah memaparkan materi-materi berkaitan dengan aktualisasi nilai Pancasila di lingkungan pendidikan dan tenaga pendidikan. Luar biasa Bapak Ibu, kalau dibilang kurang Bapak Ibu ya. Ya Kurang satu hari ya. Ini seharusnya berhari-hari ini penyampaiannya, tapi kita sangat bersyukur sekali untuk yang sedikit ini akan lebih banyak hal yang kita dapatkan. Kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia punya falsafah Pancasila. Kita terdiri dari bangsa yang majemuk, dengan Pancasila kita dapat bersatu. Rawat Pancasila ini Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu Dewan Guru punya tugas yang sangat luar biasa untuk bisa mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sekolah Bapak Ibu, atau di sekitar rumah Bapak Ibu, di rumah kita semuanya Bapak Ibu semuanya. Buat Pancasila sebagai habituasi Bapak Ibu bukan hanya sekedar hafalan, akan tetapi ini sebuah pemberian dengan rasa, dengan memberikan anak-anak mencari pengetahuan sendiri, tidak hanya sekedar hafalan. Buat konten-konten yang menarik, buat anak-anak tidak tergerus dengan hal-hal kebudayaan dari luar, akan tetapi bangga dengan kebudayaannya sendiri. Saya Abdul Rani, moderator kita pada kegiatan hari ini. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan dalam pengucapan kita. Semoga ini diberikan semua keberkahan dan Bapak Ibu semua sehat. Kami akhiri buah lakom di balik pintu.